Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Banyak banget yang minta dibahas Celestia ya, gimana update-nya setelah kemarin ada unlock lumayan besar, lalu sekarang harganya udah mulai up. Apakah ini adalah momentum untuk Celestia bisa berbalik arah? Hari ini kita juga akan mengulas requestan dari teman-teman yang minta dibahas koin-koin dengan narasi metaverse yang sempat hype dulu kayak Sandbox. Kita akan bahas Sandbox hari ini dan juga Celestia ya. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari Celestia. Hari ini Celestia sudah sentuh Rp100.000. Kongret naik 14% dalam 24 jam terakhir. Celestia baru mendapatkan momentum setelah kemarin dia bearish, bener-bener bearish. Saat ini supply maksimum Celestia itu ada di 1,08 miliar token, sementara yang beredar baru sekitar 426 juta token atau koin Celestia. Dan kalau kita perhatikan secara pergerakan harga sebenarnya ini udah mulai menunjukkan indikasi yang bagus. Tapi apakah benar begitu? Celestia adalah project yang berbasiskan dengan modular blockchain, di mana ini salah satu tren terbaru ya yang sempat hype di tahun 2023 dan Celestia akhirnya melisting koin di tahun tersebut dan waktu itu mendapatkan improvement yang sangat baik, harganya langsung melesat karena memang Celestia ini sebenarnya sudah dibangun jauh sebelum tokennya diluncurkan. Ekosistemnya sudah sangat-sangat besar, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari update-updatean terbaru dari Celestia, saat ini mereka ada banyak sekali kegiatan offline. Ada beberapa kegiatan di Bangkok ya kemarin. Dia ada join dengan acara Ethereum, teman-teman. Dan untuk kondisi terbarunya, Celestia kemarin ada unlock lumayan besar. Itu terjadi di Oktober 2024. Sempat bikin harganya drop sebelum bulan Oktober. Dan itu memang sangat-sangat disayangkan. Jadi untuk para investor awal dari Celestia kemarin mendapatkan unlock yang lumayan besar ya. Waktu itu unlock dibuka dan market dari Celestia langsung crash beberapa bulan sebelum berita unlocknya dilakukan. Gitu. Jadi saat ini sih untuk ekosistem Celestia sepertinya masih lumayan menarik secara fundamental. Cuman memang yang harus di-note adalah mereka akan ada unlock setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman berharap token ini bakalan bisa rally dengan stabil, saya rasa akan ada faktor pemberat, yaitu token unlock yang akan dilakukan setiap bulan. Lumayan penambahan jumlah tokennya itu sekitar 470 juta token setiap bulan. Itu kalau di persentase berapa ya? Lumayan gede lah teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah salah satu faktor yang bikin Celestia yang merupakan proyek yang bagus, jadi kayak agak sedikit keberatan teman-teman. Kalau kita perhatikan dari ekosistem yang dibangun, mereka sudah kerjasama dengan banyak sekali project ya. Teman-teman pasti udah nggak asing seperti Outlayer, Arbitrum, kemudian Axelar, Cartesy, lalu ada juga Colenium ya, salah satu project DEX. Terus juga ya banyak di sini ada Gelato, ada Gateway, ada Carnot, dan juga project-project seperti Manta ya. Layer kedua dari Ethereum, Osmosis yang ada di Polkadot, Polygon, Matic, dan kawan-kawannya. Jadi project ini sangat besar, project ini mencangkup banyak lapisan kerjasama dengan blockchain lain. Jadi ekosistem yang dibangun sebenarnya untuk Celestia secara fundamental itu sudah bagus. Nah, berita terbaru juga Celestia akan ada upgrade namanya Ginger upgrade ya. Sebelumnya mereka sudah melakukan Lemongrass update di bulan September kemarin. Dan saat ini akan ada updatean terbaru. Rumornya sih akan ada update di bulan Desember nanti. Tapi sebelum update yang mereka lakukan, ya Ginger update ini dilakukan, akan ada beberapa testnet. Ya, mereka menamainya Arabica dan juga Mocha yang akan dilakukan testnet di bulan November ini. Kemarin di tanggal 5 November sudah ada testnet, ya Arabica testnet, lalu ada juga Mocha testnet yang akan dilakukan sepertinya di akhir bulan November ini. Gitu. Sebelum nanti akan masuk ke main beta in Desember, yaitu upgrade dari Ginger upgrade. Semoga sih dengan upgrade terbaru, ini nggak cuma upgrade tentang sistem, transaksi limit, kemudian juga hal-hal yang berbau teknis. Semoga juga ini bisa mempengaruhi token unlock. Sebab Celestia ini perlu ditolong nih untuk harganya. Kalau mereka tetap menerapkan tokenomic yang sebelumnya, dengan total unlock yang mereka lakukan sangat banyak setiap bulan, itu bisa menjadi hal yang negatif untuk
para user, para holder dari token Celestia sendiri, gitu. Jadi menurut saya itu sih yang harus mereka benahi. Terus mereka juga ada pengembangan layer kedua di jaringan Celestia, ya namanya adalah Abundance atau kodenya nanti ABC. Jadi ini adalah lanjutan upgrade, di mana kabarnya sih ini merupakan sebuah project yang akan dibangun di jaringan Celestia layer kedua ya. Itu. Jadi pengembangan yang mereka lakukan. Tapi kita nggak tahu nih bakalan luncuran token atau enggak ya. Kalau kita lihat dari data Mesari, kita coba lihat info-info dari Celestia. Saat ini sih circulating market cap-nya udah mulai melonjak. Setelah ada unlock besar kemarin, ya kan harga Celestia memang sempat drop, tapi belakangan ini kayak mulai ada movement dari para whales. Kayaknya ini udah mulai ada fase retracement. Fase-fase di mana volume perdagangan mengalami kenaikan ditunjang sama pergerakan harga yang juga cenderung membaik. Jadi secara data sebenarnya ini baru di awal-awal kenaikan Celestia. Ini adalah upcoming event yang akan mereka lakukan. Di bulan November nanti ada Leap Integration Chat tanggal 25 November. Desember akan ada Ginger Update, tanggalnya masih belum jelas. Lalu event berikutnya itu baru ada di 2025 nanti. Akan ada pertemuan dengan beberapa project kripto lainnya. Termasuk di dalamnya adalah Tether, Ethereum, Cardano, BNB, XRP, Chainlink, Litecoin, dan juga project-project besar lainnya. Itu beberapa sentimen dari Celestia. By the way, Celestia ini rutin kita bahas setiap bulan. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, bisa masuk ke halaman YouTube kalian. Kemudian di menu pencarian, teman-teman tinggal ketik aja Celestia, Andre Greystone. Oke, ini kita search langsung. Celestia Andre Greystone, maka teman-teman akan dapat banyak pembahasan tentang token-token Celestia yang kita sudah update sebelumnya. Kita akan bahas seperti apa price action. Oke, Celestia udah mulai menunjukkan taringnya sepertinya ya. Tapi Celestia ini ingat masih bergerak sideways. Sideways di sini di antara range $6,3 sampai dengan $4,2. Tapi kalau kita lihat secara tren, dia udah mulai mencoba untuk mematahkan tren bearish-nya. Sudah ada tren lain di sini yang menunjukkan Celestia ini sudah breakout, teman-teman. Breakout-nya ditunjang oleh volume perdagangan yang lumayan bagus dengan peningkatan smart money. Jadi ini merupakan sebuah indikasi yang bagus. Tapi secara tren apa ya namanya? Ya, secara trend channel sideways-nya masih belum di breakout. Celestia membutuhkan konfirmasi breakout di atas $6,7. Baru di sana kita bisa cukup optimis kalau Celestia akan berpeluang untuk mengalami tren kenaikan. Itu. Sementara sih untuk posisi saat ini Celestia masih mencoba untuk meraba-raba trennya ya. Kalau dari saya sih melihat ini udah mulai ada tren yang lumayan bagus. Kemarin mereka ada unlock, itu menyebabkan pergerakan harganya memang volatile, tapi volatilitasnya cuma mentok sampai level $3,7 saja, level bottomnya kemarin. Dan akhirnya pergerakan Celestia mampu bounce, mampu mantul, ya meskipun gagal untuk menembus $6,6, tapi sementara ini dia masih bisa bertahan. Jadi ini ada harapan bagi teman-teman yang memang sudah sempat punya koin Celestia sebelumnya, masih ada kemungkinan untuk pergerakan koinnya mengalami tren rally. Cuman ya itu faktor pemberatnya harus di-note ya, ada token unlock yang akan dilakukan setiap bulan. Dari saya sendiri sih melihat secara jangka pendek, Celestia berpotensi untuk kembali rally ngetes area $6,7 level resistance. Sementara baru di $6,2. Naik-naik dikit oke lah. Apakah menarik untuk akumulasi Celestia? Kalau dari saya pribadi, untuk posisi saat ini saya cenderung konservatif ya. Saya nggak berani masuk Celestia karena tokenomiknya yang menurut saya kurang oke. Gitu. Tapi kalau memang teman-teman cukup confidence dengan apa yang dilakukan Celestia, apalagi nanti ada upgrade ya. Kalau upgrade-nya berhasil, ekosistemnya membaik, apalagi kalau ada perbaikan tokenomik, itu bisa menjadi sentimen yang bagus untuk Celestia. Sebab yang namanya token unlock itu bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang permanen atau nggak bisa diubah. Kalau konsensusnya mau mengubah hal tersebut, bisa aja. Karena sebelumnya mereka juga nggak punya rencana nih unlock lumayan besar. Tiba-tiba aja ada berita unlock Celestia sangat besar sehingga itu bikin harganya drop, teman-teman. Dan ya ini mungkin karena investor-investor yang memang sudah masuk dalam Celestia ini, dalam proyek Celestia ini udah nggak mampu menahan diri untuk
dapetin profit ya dari hasil investasi mereka. Ya udah mereka unlock dan itu bikin harganya drop. Tuh, tapi harapannya sih itu sih mekanisme dari unlock tokennya diubah, tokenomics-nya diperbaiki, sehingga itu bisa menjadi sebuah katalis yang bagus. Kemarin kalau nggak salah ada WLD tuh yang ngerubah unlock mereka ditunda sampai tahun depan dan itu lumayan menarik sih teman-teman. Jadi ya sefleksibel itu sebenarnya kalau konsensusnya mau menyetujui hal tersebut. Itu sih kalau dari saya sendiri melihat saat ini Celestia bisa dibilang mencoba untuk naik ya, trennya bagus, positif, smart money juga oke. Jadi tinggal tunggu aja pergerakannya bisa ngepump balik. Andai kata kalau dia bisa breakout dari level 6,7, maka target yang di atasnya adalah 8,5. Kalau tembus lagi, ada resistance kuat di kisaran 11,9 dolar. Itu. Jadi paling bisa masuk ke level tersebut lumayan ideal lah. Yang namanya project, kalau fundamentalnya bagus, ya harga biasanya ngikutin secara long term. Unlock token mungkin sesuatu yang negatif secara jangka pendek. Tapi seiring dengan peningkatnya adopsi, ya kayak Solana contohnya, Solana dulu juga gitu, ada apa namanya reward staking yang dibagikan cukup besar ya kan, itu bikin inflasi pada Solana naik. Tapi hari ini Solana udah all time high lagi. Jadi butuh kesabaran teman-teman. Kalau teman-teman pegang koin dengan fundamental bagus, tapi tokenomics-nya ada unlock dan lain sebagainya, itu perlu kesabaran sih. Dan nggak semua juga survive. Jadi menurut saya harus pintar-pintar mengatur resiko. Ya, tidak semua orang profil resikonya sama, tidak semua orang strateginya sama. Kalau dari saya, bagi saya, Celestia lumayan high risk. Ya, kalau mau masuk, ya siap-siap dengan resikonya. Tapi kalau udah profit, cuan, nah itu hadiah buat teman-teman yang memang sudah sabar melakukan research dan juga banyak belajar tentang pergerakan ya dari Celestia yang memang sangat-sangat volatile dan juga saat ini mencoba untuk breakout dari mereka punya pergerakan yang sideways. Oke, kita akan bahas sekarang Sandbox. Hari ini Sandbox diperdagangkan di kisaran level 6.300. Harganya udah naik 12% dalam 24 jam terakhir. Lumayan bagus. Project Sandbox ini project gaming metaverse ya yang sangat hype dulu waktu COVID, dimana semua orang di rumah, semua orang nggak bisa pergi, meeting pun lewat Zoom, lewat alat. Nah, siapa tuh yang tahu teman-teman, bahkan Meta, Facebook Meta ya itu bikin alat mereka pengen merevolusi Facebook katanya menjadi dunia metaverse, yang akhirnya rugi banyak. Ya waktu itu koin-koin dengan narasi metaverse dipompa naik, ada Gala, Sandbox, Axie Infinity, kemudian juga Decentralized mana itu juga kena trigger ya, dan sekarang semuanya redup, caranya udah beda. Ya, gimana nasib dari Sandbox? Kalau kita perhatikan sih dari sini Sandbox makin lama aku perhatikan makin sepi peminatnya di Twitter. Dulu waktu dia lagi hype-hypenya itu komunitas yang menonton atau yang memantau project ini di Twitter itu sampai ratusan ribu viewers dalam beberapa hari saja. Tapi sekarang itu cuma 9.000, 7.000, bahkan 5.000 views. Ini berarti apa? Ini berarti sedikit orang yang memperhatikan. Semakin sedikit lah orang yang memperhatikan project seperti Sandbox ini. Padahal projectnya masih tetap running. Mereka tetap bikin game, mereka tetap bikin event. Ya, masih menarik untuk beberapa kalangan saja. Itu khususnya yang memang masih bermain permainan ini. Dari segi narasi, news nggak terlalu banyak untuk Sandbox. Untuk unlock token, mereka baru akan ada unlock token lumayan besar, eventnya itu di tanggal 14 Februari 2025. Masih panjang, ya 83 hari ke depan. Jadi, hari ini sih harusnya aman-aman aja buat Sandbox. Karena fase unlocknya masih sangat-sangat jauh. Event terdekat tahun 2025, token unlock, sama ada blockchain forum. Ini kegiatannya dengan 20 project lainnya di bulan April 2025. Secara burning token, mereka belum pernah burning ya di tahun ini, teman-teman. Tapi sebelumnya mereka sudah burning, tapi jumlahnya itu cuma 4,4 ribu. 4.400 token saja yang di burning. Padahal kalau kalian perhatikan, mereka punya supply itu sekitar 3 miliar supply totalnya. Sementara supply beredar sekitar 2,39 miliar token sen. Jadi jumlah yang di burning itu jauh panggang dari api. Nggak ngaruh lah, teman-teman.
Oke, sekilas mungkin Sandbox nggak menarik, tapi coba kita lihat dia dari sudut pandang yang lain. Nah, jadi kita akan lihat dia dari jumlah akumulasi yang dilakukan oleh beberapa investor besar pada proyek ini. Oke, kita coba lihat dia di Etherscan, teman-teman. Bentar. Nah, ini adalah holder dari si Sandbox ya. Kalau kita lihat sih dari sini sebenarnya holder dari Sandbox ini ada yang melakukan akumulasi secara diam-diam, bahkan sekarang sudah menjadi pemilik token Sandbox terbesar. Sorry, aku coba untuk tampilkan, kita masuk ke Etherscan. Oke, di sini kita bisa masuk ke bagian holdernya. Di sini kita bisa lihat nih, holder nomor 1 ya, itu punya kepemilikan 21,1% token Sandbox. Ya, atau sekitar 251 juta, sangat-sangat banyak. Kalau kalian perhatikan lebih rinci, dia sudah melakukan akumulasi sejak Maret 2023 kemarin. Terus diakumulasi sampai saat ini. Jangka pendek ini dia ada jualan sih, aku perhatikan dia di Zapper ya. Tapi kalau kalian perhatikan Sandbox secara chart, berarti kalau andai kata nih dia akumulasi di kisaran bulan April, Maret ya, Maret 2023, berarti di sini waktu harga Sandbox itu di $0,75. Hari ini harga Sandbox cuma 0,4 ya, bahkan kemarin sempat turun sampai 0,2. Tapi si holder ini mana tadi tuh? Nah ini, si holder ini dia terus melakukan akumulasi secara konsisten. Memang secara jangka pendek ada jual beli, tapi overall kita melihat ini trennya naik ya. Jadi artinya jumlah token yang dimiliki oleh satu address ini terus meningkat. Berarti si Wheels ini melakukan akumulasi pada Sandbox. Itu good point. Kemudian Sandbox dengan wallet kedua dimiliki oleh Binance. Ya, 10%. Ini adalah para retail yang memang masih staking atau masih hold tokennya di Binance. Sisanya itu ada di Sandbox Genesis, which is ini adalah developer mereka. Terus ada Matic ya, ada di bridge-nya Matic, ada juga Sandbox Multisig. Itu. Kalau kita lihat dari data dari Zapper, ini kurang lebih sama juga, teman-teman. Mayoritas mereka masih dipegang oleh satu wallet yang sangat besar ini. Teman-teman tahu nggak artinya apa? Nah, andai kata nih si Wheels sudah melakukan akumulasi Sandbox di sini selama pergerakannya seperti ini, mereka beli di harga-harga bawah, kira-kira target profitnya di mana? Pasti nggak mungkin si Wheels ini target profitnya cuma sampai di sini, sampai di 0,5, sampai di 0,6. Pasti Wheels ini punya target profit di atas, teman-teman. Jadi saya yakin pergerakan Sandbox akan kembali rally. Ya, meskipun tidak ada narasi terkait metaverse atau dengan narasi metaverse. Ya, Sandbox masih akan punya potensi tersebut. Ya, karena saya percaya kemana Wheels bergerak, biasanya harga akan mengikuti. Itu. Kalau Wheels-nya sudah melakukan akumulasi dengan jumlah yang besar, ya dengan catatan nih Wheels-nya pinter. Kalau Wheels-nya nggak pinter naikin harga, ya itu beda cerita. Secara jangka pendek, Wheels ini ya nomor 1 ya, dia punya kepemilikan Sandbox paling banyak. Sisanya ada Ethereum, ada ASS, ada MTV token, ada Base token. Ya, dalam beberapa hari terakhir, 16 hari, 13 hari, 1 hari, dia ada jualan ke Upbit. Jadi ada transfer token. Ya, ada 1,8 juta token Sandbox, 2,6 juta token Sandbox, 2 juta token Sandbox yang ditransfer ke Upbit. Mungkin Wheels ini ada taking profit, tapi kalau kita lihat dari jumlah yang dia miliki 250 juta itu banyak banget. Jadi kita nggak bisa bilang Wheels-nya coba buat turunin harga. Justru kita melihat secara price action pergerakan Sandbox ini sudah rally sejak bulan November awal ini. Artinya adalah ketika si Wheels itu jualan, ya dia jualan justru buat menambah likuiditas pada Sandbox. Sehingga pergerakan harganya bisa melanjutkan tren kenaikan. Harapan kita adalah si Wheels ini mau melakukan akumulasi balik. Kalau dari saya sih melihat secara teknikal, pergerakan dari Sen ini udah mulai mengarah ke tren bagus. Apalagi kemarin dia ada sideways di sini, di antara range 0,3 sampai dengan 0,2 dolar. Ada sideways, ini berarti adalah akumulasi. Proses akumulasi ini terjadi menimbulkan impact breakout.
ketika dia menyentuh area bottom 0,22 di tanggal 7 November kemarin, tiba-tiba volume perdagangan dari Sandbox melonjak drastis. Ya, volumenya naik drastis dan harganya pun juga mengikuti. Ini berarti merupakan sebuah sinyal yang sangat-sangat bagus untuk di Sandbox. Ya, harganya yang breakout ini bisa menjadi salah satu katalis positif untuk token-token di sektor metaverse. Kalian juga bisa perhatikan pergerakan Sandbox sudah breakout dari falling wedge pattern di sini meskipun belum mendapatkan inflow waktu itu ya. Justru agak delay, inflow-nya justru baru masuk di November awal. Harga Sandbox mulai rally. Dan ini baru melewati satu resistance awal di kisaran 0,36. Target berikutnya Sandbox adalah rally ke 0,4 and then kalau bisa menembus ke 0,6. Titik pertama di mana Sea Whales tadi melakukan akumulasi pada Sandbox. Ya, sebelum akhirnya dia bisa lanjut tren bullish. Secara jangka pendek, saya cukup optimis sama Sandbox masih akan punya harapan. Mungkin ini juga termasuk token-token metaverse lainnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang sangkut, ada yang sudah sempat hold dari harga tinggi, ya saya sendiri nggak bicara harganya bakalan naik ke $8 ya. Mungkin bisa mencapai level tersebut, mungkin juga enggak. Tapi kalau dari saya sendiri sih bull run ini bisa tembus 0,75 aja buat Sandbox itu udah bagus. Apalagi kalau bisa ke $1 atau ke $2, itu bisa menjadi poin yang menarik. Cuman untuk jangka pendek kali ini saya nggak berani expect terlalu tinggi. Jadi ya saya rasa sih masih bisa rally sampai kisaran $0,6 secara midterm buat di Sandbox. Oke, paling gitu aja buat update kali ini. Buat teman-teman yang melihat video ini, kalau teman-teman kalian ada yang sangkut, kalian bisa share ya videonya, siapa tahu bermanfaat buat mereka. Jadi sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat teman-teman bisa berdiskusi, bisa berbagi informasi. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi sekian, akhir kata saya Andre. Terima kasih.